memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak maju. Oke, Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nunung. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Nunung gimana kabarnya? Alhamdulillah. Lelah tapi harus tetap semangat. Ya, Oke, Bu Dewi mau supervisi coaching ya Bu ya? iya Bu. Oke, mungkin kita akan laksanakan dulu proses supervisinya Bu ya. Siap. Dan kita coba menanyakan beberapa pertanyaan ke Ibu, kesiapan untuk nanti Ibu proses coaching untuk berkas jawab Ibu nanti ya. Oke. Ya, Eh, baik Bu. ya, oke. Bu Dewi, bagaimana rubrik coaching yang sudah Ibu Dewi persiapkan untuk proses nanti? Rubrik Iya. penilaian Untuk percakapan coaching ya nanti ya bagaimana? iya. Untuk rubrik penilaian sendiri kita berdasarkan prinsip paradigma berpikir coaching ya. Jadi nanti ada 7 hal. Yang pertama terkait dengan kemitraan, kemudian ada konstruktif, kemudian terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan juga komprehensif. Mungkin itu Bu, rubrik penilaian yang nantinya akan saya terapkan pada saat sesi coaching. Oke, jadi semua ketujuhnya kita coba terapkan ya dan kita akan cek nanti ya di ketika Siap, proses Ibu. coaching Bu ya. Oke, siap Bu. Oke, itu sudah bagus Bu, sudah terperinci ya nanti untuk kita Ibu terapkan di proses coaching. Nah, kira-kira eh, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan nanti Bu? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu ya terkait dengan bagaimana saya bisa menyimak apa yang diceritakan coach dengan apa seksama gitu ya. Kemudian juga saya hadir sepenuhnya gitu dalam sesi coaching tersebut. Kemudian juga saya bisa mendengarkan ya menjadi pendengar yang aktif gitu ya terhadap coach. Kemudian saya pun ingin menggali kemampuan coach sehingga saya harus berusaha untuk menggali kemampuan saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu sih Ya, mungkin Bu ya. jadi mendengarkan ya kehadiran ya Bu ya, kemudian Iya. eh, belajar menyiapkan pertanyaan berbobot. Oke. Nah, dari kompetensi tersebut, ada nggak bagian kompetensi yang mungkin secara spesifik ingin Ibu observasi di di proses coaching nanti, Bu? Iya. Dari beberapa kompetensi yang tadi saya sudah sebutkan, sepertinya saya akan lebih spesifik untuk pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Karena Iya. itu memang agak sulit gitu ya. Kita harus bisa membuat pertanyaan yang sifatnya terbuka dan tidak terkesan menghakimi coach gitu. Ini Ya, agak betul. butuh keterampilan tingkat tinggi kalau menurut saya. Iya, betul Iya. betul. Jadi memang tidak mudah ternyata menggali ya atau membuat mungkin si coach apa sih bisa mengeluarkan sebetulnya potensi yang ada di mereka ya memang. Ya Betul. untuk pertanyaan berbobot memang cukup ini ya kita sulit ya yang memang kita harus latih terus. Oke, nah kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu apa? Indikator tujuannya. Tentunya yaitu indikator ketercapaiannya adalah mudah-mudahan ya saya mampu untuk bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa menggali kemampuan koci ya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut. Kemudian juga ya saya bisa hadir sepenuhnya memberikan arahan, memberikan pertanyaan yang berbobot tersebut, kemudian menyimak dengan baik gitu ya dan meresponnya juga dengan baik. Seperti itu mungkin Bu. Oke, jadi pastinya untuk indikator tujuan ya bisa menghasilkan pertanyaan berbobot ya, yang bisa menggali Iya, betul. potensi kunci ya Bu ya dengan fokus mendengarkan dan kehadiran Ibu secara sepenuhnya.
kepada coaching. Iya, betul. Betul. Oke, baik Bu Dewi, itu saja dulu ya untuk supervisi. Kita akan coba nanti lihat bagaimana perkembangan Ibu melaksanakan proses coaching bersama coaching. Mungkin setelah proses coaching barulah kita akan coba ketemu kembali untuk membahas eh, hasil atau mengevaluasi, merefleksi hasil coaching yang sudah dilaksanakan bersama coaching nanti. Itu saja. Iya, baik Ibu. Oke. Iya, Oke. iya, siap Oke, Ibu. Bu, Iya. selamat nanti bekerja. Mudah-mudahan lancar proses coaching Amin. dan tidak ada kendala. Eh, kita pun akan lakukan nanti ya proses baca supervisinya setelah ini selesai. Mungkin saya nanti akan hadir ya Bu ya di proses coaching Iya, untuk siap Ibu. ya mengobservasi saja gitu apa yang sudah Siap. coach sedang dilakukan nanti dengan coaching Ibu. Itu saja mungkin Bu Iya, ya. siap. Terima kasih. Iya, Ya. iya, siap. Saya mohon izin, izin. Silakan. Ya. Assalamualaikum, Bu Desti. Waalaikumsalam Bu Dewi. Gimana kabarnya nih, Bu? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Dewi. Bagaimana kabar Bu Dewi? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, minta waktunya sebentar ya, Bu Desti. Kita bincang-bincang sebentar ya. Baik Bu Dewi dengan senang hati. Ya, akhir-akhir ini kira-kira Ibu ada masalah tidak ya dalam proses pembelajaran? Untuk akhir-akhir ini permasalahan dalam proses pembelajaran yang sedang saya hadapi ini kayak saya itu merasa bahwa anak-anak itu kurang antusias Bu Dewi dalam mengikuti pembelajaran saya. Baik, jadi Ibu merasa butuh apa ya, apa namanya, anak-anak itu mengikuti kegiatan pembelajaran itu dengan antusias, dengan aktif seperti itu ya. Iya, iya betul Bu Dewi. Baik, apa nih yang Ibu harapkan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang saya harapkan setelah saya berdiskusi dengan Bu Dewi ini, saya bisa mendapatkan jalan keluar dan jalan keluar dalam pemecahan masalah saya dan sehingga anak-anak saya itu lebih antusias lagi dalam mengikuti pembelajaran. Seperti Oke, itu, Bu Dewi. iya jalan keluar ya, berarti mungkin ada perubahan mungkin ya yang akan Ibu Ya, lakukan, seperti itu mungkin ya. ya Bu Dewi betul. Iya, baik. Nah, untuk saat ini apa perubahan yang bisa Ibu lakukan kira-kira? Hmm, ya saya mungkin bisa melakukan perubahan itu sesuai dengan rencana saya saat ini. Itu saya ingin menggunakan model pembelajaran yang berbasis project atau seperti project PJBL ya Bu Dewi atau project based learning. Nah, karena dalam pembelajaran ini saya lihat mungkin anak-anak itu bisa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran karena mereka itu nanti kan bisa merencanakan dan juga melaksanakan proyek sehingga saya berpikir dengan pembelajaran PJBL ini nanti anak-anak juga akan lebih antusias dalam mengikuti pembelajarannya. Oke, jadi menurut bayangan Ibu dengan melakukan model pembelajaran project based learning itu adalah suatu yang ideal gitu ya, sehingga anak-anak itu akan terlihat aktif dan antusias. Seperti itu mungkin ya, Bu Iya, ya. ya seperti itu Bu Dewi. Iya, baik. Nah, menurut penilaian Ibu sendiri ini ya, Ibu kira-kira saat ini berada pada level berapa, Bu? Kalau kita misalnya mau kasih penilaian ke diri sendiri tentunya ya, mulai dari 0 sampai dengan 10. Penilaian untuk saat ini kayaknya 5 deh Bu Dewi. Level 5. Eh, 5 ya. Oke, Ibu ingin meningkatkannya ke level yang keberapa? Untuk saat ini saya ingin meningkatkannya ke level 7 terlebih dahulu Bu Dewi. Oke, ya mungkin dengan berbagai macam pertimbangan ya gitu. Untuk saat ini mungkin kira-kira ya level 7 udah lebih baik lah ya, mungkin seperti itu ya Bu Iya, ya. iya. Nah, untuk bisa meningkatkan ke level yang ketujuh itu, kira-kira
apa yang saat ini bisa Ibu lakukan? Em, yang saya lakukan untuk meningkatkannya ke level 7 itu saya sebetulnya masih memikirkan usahanya ya Bu Dewi. Cuman tadi sesuai rencana saya itu saya ingin menggunakan model pembelajaran PJBL. Nah, mungkin saya juga bisa melihat dan juga bertanya kepada rekan sejawat siapa yang sudah menggunakan PJBL dalam melakukan dalam pembelajarannya. Nah, kemudian saya juga bisa meminta kepada Bapak Ibu guru rekan sejawat saya yang sudah menggunakan PJBL itu untuk melakukan berbagi praktik baik ya dalam penerapan PJBL ini semacam ya pendampingan individu untuk saya gitu Bu Dewi. Oke, berarti Ibu nanti akan minta bantuan ya rekan sejawat yang Ibu rasa memang beliaunya itu sudah pernah menerapkan pembelajaran PJBL. Kemudian nanti akan diarahkan, akan dibimbing secara individu ya yang kita sebut dengan pendampingan individu itu agar bisa Ibu mengimplementasikan PJBL di kelasnya Ibu. Seperti itu mungkin ya. Iya betul Bu Dewi seperti itu. Oke, kira-kira kapan itu akan terrealisasi, Bu? Insya Allah secepatnya Bu Dewi. Cepatnya ya, ya pastinya lebih cepat kan lebih baik ya. Oke, Betul. saya sendiri sudah tidak sabar mendengarkan cerita Ibu selanjutnya setelah melakukan pendampingan individu gitu ya dengan rekan sejawat di sekolah. Ya mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan benar ya Bu Dewi. Amin, iya. Nah, dari hasil percakapan yang sudah kita lakukan tadi, apa yang kira-kira Ibu dapatkan? Saya mendapatkan gambaran, Bu Dewi, mendapatkan gambaran dari apa yang harus saya lakukan dan perbaikan dalam dalam mungkin penerapan pembelajaran saya supaya anak-anak itu lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Oke, ya. Mungkin kita udah sampai ke sesi akhir nih, Bu Desti ya. Terima kasih banyak atas kesempatan waktunya untuk berbincang-bincang pada hari ini. Saya sangat menunggu hasilnya nanti ya Ibu cerita kembali ya, hasil dari pendampingan individu dan implementasi PJBL di kelasnya Ibu. Terima kasih sekali lagi Bu Desti. Terima kasih kembali ya Bu Dewi sudah membantu saya untuk mencari solusi. Iya, Terima kasih Bu sama-sama. Dewi. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Ya, Desti. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Ibu. Satu. Mungkin keluar ya, Bu. Ya. Iya, makasih Des. Oke. Iya, makasih Des. Oke. Alhamdulillah proses Iya, coaching sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. ya, Ya. iyalah. Gimana nih Bu perasaannya setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah lega. Alhamdulillah lega. Iya, Hmm. dan ada kekhawatiran pertanyaan yang saya ajukan itu malah apa kecenderungannya kayak ngasih solusi gitu. Ada kecenderungan kayak gitu. Makanya tahan-tahan pertanyaannya yang terbuka, jangan pertanyaan yang malah Hmm. kita yang nanya kita yang jawab gitu. Iya. Pertanyaan Ibu gitu. sudah melakukan ini ya, reflektif ya, merasa ya Bu ya, apakah kita ternyata kok melakukan itu ya, lebih banyak Iya, seperti betul. mengarahkan. Iya, Iya, harus betul-betul itu yang saya bilang tadi keterampilan untuk bikin pertanyaan berbobot itu harus digali terus gitu. iya Karena betul betul. ternyata sulit Bu untuk bisa memunculkan pertanyaan itu sampai akhirnya Hmm, Koci bisa tergali hmm, kemampuannya itu sulit bagi saya gitu. hmm. Karena kitanya nggak sabar gitu, pengennya ya udah nih ngasih gitu, nih harusnya Ya gini gitu. Nah betul, gitu. ya betul Bu. Jadi yang sudah melakukan coaching itu memang sudah berusaha untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, tapi ternyata memang kitanya mungkin kurang sabar ya, artinya malah memberikan saran ya atau masukan Betul, gitu. Padahal kita betul. mungkin harusnya kita mah nanya aja terus gitu ya Bu ya. Gitu. Maksudnya Betul, kita iya. bertanya, bertanya dan bertanya. Nah mungkin memang itulah memang sulit ya Bu ya kita kalau memang eh, memang belum terbiasa. Nah itulah makanya kita mungkin harus belajar terus ya Bu ya. Jadi tadi Ibu Iya. sudah ah,
Kira-kira apa tujuannya? Apakah indikator yang menurut Ibu sudah tuliskan indikator tujuannya pengembangan yang diinginkan sudah tercapai atau belum Bu menurut Ibu? Sedikit banyak sih kalau menurut saya berusaha untuk mencapainya gitu. Mungkin ya sebagiannya mungkin udah tercapai ya Bu ya gitu. Oke. Oke, saya berusaha untuk hadir secara sepenuhnya gitu, mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan oleh Koci. Kemudian juga saya juga berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya rasa ya hampir tercapai lah. Ya, oke. Jadi itu Ibu sudah berusaha merefleksi ya apa yang sudah dilakukan. Oke, dari memang saya juga sedikit mencatat ya Bu Dewi proses coaching. Jadi betul sekali tadi Ibu sudah melaksanakan alur coaching sesuai dengan alur Tirta ya. Ibu sudah menentukan tujuan apa yang akan dicapai di pertemuan tersebut dengan coaching, yaitu ingin mencari solusi ya. Kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi atau kegelisahan yang dihadapi oleh Koci. Seingat saya beliau khawatir tentang antusiasme siswa ya Bu ya yang berkurang Betul ya ya, gitu. betul. Kemudian Ibu juga menanyakan rencana aksi ya bahwa Koci akan mencoba menerapkan PJBL Project Based Learning ya untuk Ya, bisa menggali antusiasme siswanya. Kemudian Ibu juga menanyakan apa ya level kemampuan ya berusaha betul mengajak ya. Koci untuk merefleksi diri level kemampuan kompetensi dia ada di mana ternyata ada di level 5 dan berusaha untuk mengganti atau menaikkan menjadi ke level 7 ya. Kemudian Iya, Ibu juga menanyakan tanggung jawab yang akan dilakukan ketika sudah memberikan rencana yaitu uh, Koci akan bertanya, meminta pendampingan individu, meminta teman-teman sejawat untuk melakukan praktik baik terkait PJBL ya Bu ya. Dan betul. oke, jadi alhamdulillah memang sudah sesuai dengan alur tinta yang sudah Ibu terapkan. Juga sudah berusaha untuk tidak menjudge ya kan. Rasanya sudah Ya, muncul, risih menerima setiap jawaban dari Koci. Ibu sudah juga mengapresiasi, walaupun mungkin masih sedikit nih apresiasinya Bu ya. Jadi iya, menyatakan bahwa oh Ibu apa seperti misalnya pilihan yang bagus atau rencana yang keren gitu ya. Mungkin itu betul, perlu betul, iya. dimunculkan ya Bu ya, sering-sering Iya, supaya si coach lebih percaya diri untuk menggali potensi dia ya Bu ya. Nah mungkin itu yang sedikit mungkin sudah betul. ada tapi mungkin kurang ditekankan untuk yang apresiasinya. Nah Iya, bertanyanya, oh ya seperti yang Ibu juga tadi sudah refleksikan, mungkin eh, kurang dalam menggali karena kecenderungan untuk memberikan masukan ya masih cukuplah ada di situ ya. Nah, itu. Jadi iya, mungkin itu sih catatan dari saya ya Bu Dewi ya. Ya kita sama-sama belajar Bu Dewi memang ini iya, hal yang tidak mudah ya gitu. Kita memang untuk bisa mencoba sesuatu yang mungkin bukan kebiasaan kita memang berat gitu. Tapi iya, dengan betul, Bu. latihan dan dengan latihan kita mungkin yaitu kita tahu alurnya, kita akan coba mengikuti alur yang sudah kita pelajari dan kita terapkan lama-lama kita mungkin akan terbiasa. Allah bisa karena biasa. Apa sih ya? Nah, practice makes perfect ya istilahnya gitu. Jadi Betul, iya. ya itu sih Bu catatan dari saya ya mudah-mudahan kita sama-sama belajar, Ibu juga belajar, saya juga belajar dari Ibu bahwa oh iya ini yang memang sering terjadi ketika kita melakukan coaching ya ke orang lain bahwa gatal kali mulut kita untuk mengucapkan sesuatu gitu kan. Nah, itu yang memang kita harus coba sabar-sabar tahan. Yang kita harus kita kondisikan adalah bahwa kita harusnya menggali, menggali, menanya, menanya, menanya gitu ya Bu ya. Nah, oke Bu, Betul, mungkin Bu. terakhir Bu yang saya ingin tanyakan ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching barusan itu? Oke, Apa lagi yang ya ingin saya dikembangkan kompetensi? baik. Saya jadi apa namanya berpikir betul apa yang disampaikan sama Ibu tadi ya.
saya memang tadi sepertinya masih ada peluang untuk bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan pemantik lainnya ya, yang sehingga bisa tergali lagi potensi Koci gitu. Nah, mungkin nanti ya itu PR-nya saya akan lebih berusaha lagi gitu ya untuk bisa menggali kemampuan Koci dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik lagi, yang lebih berbobot lagi. Kemudian juga tadi betul apa yang disampaikan Ibu, saya memang tidak terfikir waktu yang tadi itu untuk berucap seperti itu gitu ya. Artinya Apresiasi ya. berapresiasi dari apa yang disampaikan oleh Koci gitu. Dan juga mungkin tingkat fokusnya juga harus lebih ditingkatkan lagi. Kehadiran penuhnya ditingkatkan lagi. Seperti itu mungkin, Bu. Oke, Bu Dewi. Terima kasih nih ya. Kita Bu Dewi sudah mengapresiasi juga, kemudian merefleksi juga apa yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan mungkin catatan dari saya pun bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran ya, Bu Dewi ya. Ya, Oke, baik. iya Bu Dewi, mungkin itu saja ya, dari saya di sesi pasca supervisi ini. Mudah-mudahan kita ke depannya bisa melakukan eh, hal-hal yang lebih baik ya. Apakah coaching ataupun nanti kita menjadi guru di dalam kelas akan lebih baik dalam melaksanakan setiap hal yang memang kita lakukan. Itu mungkin dari Bu Dewi, dari saya. Iya, terima kasih banyak Bu Nunung sudah menjadi supervisor saya gitu ya. Terima kasih sudah memberikan masukan sehingga bisa meningkatkan kemampuan coaching saya ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Ya, sama-sama Ibu. Oke, saya stop.